bersyukur malam ini kita boleh bertemu. Mohon maaf saya terlambat karena tadi berangkat kena hujan. Hujan sudah aman, ternyata di jalan kena macet. Di Ayani, di jalan-jalan yang lain sudah bisa dilalui, ternyata di Ayani tidak bisa dilawan. Tapi ya puji Tuhan, saya ada di sini untuk melayani firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Oki Raharjo. Saya tinggal di Menganting, Gresik, dan saya pelayanan secara media sosial. Kalau buka YouTube, ketik nama saya, muncul nama saya. Ada video-video renungan yang kami kirim setiap hari. Selain itu, Tuhan juga mempercayakan untuk saya mengembalakan di gereja di Kelampis, GKKI. Jadi di Kelampis Jaya, setelah sekolah gigi, itu ada ruko lah, di situ tempat kami beribadah. Sebelahnya bakso kepala sapi. Setiap minggu di sana anak-anak muda, kebanyakan jemaat kami. Saya bersama istri dan anak yang saat ini Tuhan percayakan satu orang putri, dia sekarang SMP. Saya teman dari Kak Samsu atau Mas Samsu. Bukan teman, lebih tepatnya adik kelas, ya teman juga, adik kelas waktu SMA. Lama kami nggak ketemu ya, puji Tuhan, semangatnya masih sama seperti yang dulu. Lagu yang dinyanyikan tadi adalah lagu yang dulu dinyanyikan ketika kami masih sama-sama persekutuan doa di SMA. Oke, tidak perlu banyak saya mengenalkan diri lagi. Saya ajak kita semua buka firman Tuhan. Kalau ada Alkitab di HP atau Alkitab secara textbook, di Ibrani pasal 13, Ibrani 13 ayat yang ke-5. Ibrani 13 ayat 5. Iya. Bila tidak keberatan, saya mohon untuk kita baca bersama satu ayat ini, Ibrani 13 ayat 5. Iya. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5. Sudah siap? Boleh kita baca? Saya hitung sampai ketiga. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Ketika saya masih ikut sekolah minggu, bahkan sampai remaja atau sampai usia SMA, ada satu lagu pujian yang ketika dinyanyikan itu membawa sukacita, mengajak orang senang, mengajak orang bergoyang. Bahkan lagu itu masih sering saya bawakan ketika saya memimpin pujian di SMA. Tapi belakangan saya merasa bahwa lagu ini keliru, ada bagian yang salah, ada bagian yang harus direvisi. Lagu itu tentu sampai sekarang mungkin masih sering dinyanyikan di berbagai ibadah gereja atau persekutuan. Lagu apa? Lagunya begini. Maafkan kalau suara saya nggak baik. Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang terjal. Tapi perahuku tak pernah oleng. Bagian akhirnya, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, hingga ku selamat tiba di seberang. Lagu itu ternyata harus dikoreksi. Bagian mana? Saya akan memberi gambaran dengan satu contoh berikut. Saya ini pernah memimpin satu rombongan sekolah. Saya dulu sempat mengajar di SD Betel Sulung di Kutisari, tidak jauh dari sini, Kutisari Utara yang sebelah Alfamart itu. Saya memimpin rombongan anak-anak sekolah kunjungan ke Museum TNI Angkatan Laut di Bumi Moro. Kami berkunjung ke sana. Sama guide-nya, pemandunya diperlihatkan berbagai perlengkapan kapal perang dari TNI Angkatan Laut. Bahkan di satu ruangan ada kapal yang dulu digunakan untuk perjuangan pada masa perjuangan di waktu-waktu yang lalu. Dan kapal itu diam, stabil, tidak goyang ke sana kemari, tidak kena goncangan.
Mengapa? Karena kapal itu posisinya ada di museum. Jadi tentu saja tidak akan goyang ke sana kemari. Hanya kapal yang ada di laut yang kena goncangan, kena badai, kena angin ribut, kena hantaman air ke sana kemari yang membuat dia bisa bergoyang-goyang. Dan itulah kehidupan. Ketika kita menjalani kehidupan, tidak pernah yang namanya datar, tidak pernah yang lurus-lurus saja, tidak pernah yang namanya jalanan itu aman-aman saja, tidak ada goncangan. Dan demikian juga yang kita alami. Kadang-kadang kita mengalami situasi tidak terduga. Kadang-kadang kita mengalami situasi yang tidak terpikirkan. Kok bisa tidak terencana, oh terjadi seperti ini. Kok bisa tidak terduga mengalami musibah seperti ini. Orang Jawa berkata bahwa namanya musibah tidak ada tanggalnya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Tidak luput yang namanya goncangan. Tidak luput yang namanya jalan terjal. Sekalipun kita sudah ikut Tuhan Yesus. Karena itu di lagu tadi yang perlu dikoreksi apa? Tidak ada perahu yang berlayar itu nggak pernah oleng. Pasti oleng, namanya perahu berlayar, kena hantaman air ke sana kemari. Sekalipun ada Tuhan Yesus. Karena hanya orang yang hidup, yang dia mengalami masalah, goncangan, tantangan, dan sebagainya. Saya berikan gambaran satu kisah yang kami alami beberapa hari yang lalu. Kami sekeluarga, saya, istri, dan anak, kami berlibur ke Madiun setelah Natal, tanggal 27 Desember. Madiun itu tempat asal istri saya memang dari Surabaya. Jadi setiap Natal kami ke sana. Tanggal 27 berangkat, berapa hari kunjungan ke rumah saudara, keluarga, dan sebagainya. Tanggal 31, kami harus kembali ke Surabaya karena 31 Desember malam saya memimpin ibadah tutup tahun. Ibadah tutup tahun selesai, pulang tanggal 1, tanggal 2 hari Kamis, kira-kira jam segini, jam 7-an lah. Dapat kabar dari keluarga di Madiun. Ada tante istri saya meninggal dunia. Padahal berapa hari sebelumnya kami kunjungi. Masih bisa komunikasi dengan baik. Memang sakit. Ada miomi di perutnya yang membuat dia membesar. Saya sempat mendoakan juga saat itu. Tiba-tiba, ya namanya musibah, namanya situasi. Meninggal dunia. Dan malam itu juga, karena keluarga dekat, kami harus ke Madiun. Kembali lagi tanggal 2. Berangkat setengah 9 malam. Sampai di Madiun tengah malam. Sudah selesai urusan pemakaman, situasi memang tidak terduga, kehilangan orang terdekat, tersayang. Rasanya itu berat. Selesai pemakaman, Jumat siang kami kembali ke Surabaya. Nah, istri saya tidak bekerja hari itu, izin. Jumat, dalam perjalanan tiba-tiba ada kabar. Teman istri saya yang juga teman saya, karena dulu saya juga pernah mengajar di SMP Elia atau yang jadi satu dengan gereja Alpha Omega daerah Dharma Permai utara sana. Teman kami ketika ibadah sama-sama ibadah guru, Jumat siang ada ibadah guru. Ada ibadah guru, game di tengah-tengahnya ada game. Tiba-tiba teman ini terjatuh. Seorang perempuan badannya besar terjatuh, tidak sadarkan diri. Hubungi 112, datang ambulan ke sekolah. Dibawa ke BDH menolak, dibawa ke Wiyung Sejahtera tidak mau. Karena apa? Indikasinya stroke, akhirnya dibawa ke RSAL. Sekian hari koma, sampai hari ini masih belum sadarkan diri. Semua kaget, di tengah perjalanan, loh, ada kabar lagi ini. Ada situasi yang tidak terduga. Demikian juga mungkin saya rasa keluarga di tempat ini, keluarga besar tempat ini juga mengalami situasi yang hampir sama. Kita tidak menduga ada situasi-situasi tertentu. Oh, kok bisa mengalami ini? Kok bisa yang saya alami ini? Kok bisa kami mengalami situasi seperti ini? Karena apa? Kita menjalani kehidupan. Sekalipun bersama dengan Tuhan, kita tetap mengalami situasi-situasi yang sepertinya tidak menyenangkan. Tapi janji firman Tuhan berkata di kitab Ibrani yang sampai sekarang memang masih misteri siapa penulisnya. Tapi ahli-ahli Alkitab sempat menduga bahwa ini adalah Rasul Paulus karena gaya bahasanya hampir sama. Ada janji Tuhan berkata di bagian yang bawah, yaitu berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam arti kata, tidak pernah terancang atau terencana dalam pikiran Tuhan akan meninggalkan kita semua sedetik pun, sedikit pun.
Situasi paling terburuk, situasi paling terburuk, situasi titik rendah sekalipun, titik nadir yang kita hadapi. Tuhan itu enggak meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia yang menguatkan saat kita lemah. Dia yang mengangkat saat kita jatuh. Bahkan mungkin kita jatuh, tapi tidak sampai tergeletak seperti firman Tuhan katakan. Dia yang menghapus air mata kita. Dia yang menguatkan kita semua. Melewati situasi-situasi yang sulit. Melewati lembah kekelaman. Melewati lembah bayang-bayang maut. Tuhan kan meninggalkan kita. Orang-orang terdekat boleh meninggalkan kita. Orang-orang yang kita percaya boleh menjauhi kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun perahu yang mestinya dalam lagu tersebut itu oleng, ada Tuhan Yesus bersama kita. Sehingga kita bisa sampai ke tujuan dengan aman. Percaya. Hari demi hari yang akan kita lalui. Mungkin yang lalu sudah kita lalui penuh dengan duka, penuh dengan air mata, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesakitan. Tapi hari-hari ke depan, kita berjalan dengan Tuhan. Dia akan memimpin kita, membuat kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Ada satu lagu lama yang saya suka, lagu itu tentu kita kenal, berkata begini. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Di kitab Mazmur pasal 56. Tuhan itu menampung air mata kita di kirbat. Jadi ada hobi Tuhan mengoleksi air mata kita. Walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Amin. Dalam setiap situasi hidup kita, Tuhan itu setia, gak pernah meninggalkan kita. Dan kita jalan dengan Tuhan dalam iman. Orang yang jalan dengan iman itu, dia akan bisa melihat sekalipun di depannya gelap. Dia bisa memegang sekalipun belum ada wujudnya. Dia bisa mengecap sekalipun belum ada rasanya. Karena dia yakin bersama dengan Tuhan, dia bisa melewati semua situasi-situasi yang mungkin bagi orang dunia gak menentu. Tapi sama Tuhan, dia yang pegang tangan kita, membuat kita mengalami hari demi hari, melewati hari demi hari dengan kemenangan demi kemenangan. Amin. Karena tidak mungkin kita mengalami peperangan kalau kita nggak mungkin mengalami kemenangan kalau kita nggak mengalami peperangan. Kita nggak mungkin mengalami yang namanya situasi sembuh kalau nggak pernah mengalami sakit. Dan kita nggak akan mengalami yang namanya pertolongan Tuhan kalau kita tidak ada dalam situasi yang sulit. Percaya, Tuhan Yesus selalu beserta kita. Dia Immanuel, menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami terima pada kesempatan malam ini dalam persekutuan yang sederhana. Kami percaya Tuhan, firman-Mu mengatakan bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami, tidak akan meninggalkan kami sedikit pun, sedetik pun, sesaat pun, setitik pun. Ampuni kalau seringkali kami yang kurang percaya. Di hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau Immanuel, selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Juga keluarga besar di tempat ini Tuhan, yang berapa waktu yang lalu ditinggalkan oleh orang yang dikasih, oleh seorang yang dicintai. Tapi kami percaya Tuhan, perjalanan hidup hari demi hari ke depan akan menjadi perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan. Supaya menghapus air mata setiap kami, supaya memberikan sukacita, kekuatan Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu di sini itu berjalan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya kepadamu kami menyerahkan hidup kami. Hanya kepadamu kami menyerahkan segala pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk ibadah pada hari ini, malam ini yang boleh terselesaikan dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, buka kedua tangan, terimalah berkat Abraham yang adalah berkat kekayaan, berkat kelimpahan
dari kondisi yang minus, defisit, menjadi berkelimpahan. Terimalah berkat Isa yang adalah berkat mujizat, dari yang tidak ada menjadi ada, dari situasi yang tidak mungkin menjadi penuh keajaiban. Dan terimalah berkat Yakub yang adalah berkat perubahan karakter, dari seorang yang berkelakuan jahat, penipu, dipakai oleh Tuhan menjadi luar biasa, jadi Israel, pahlawan Tuhan. Kami terima sepenuh-penuhnya berkat-Mu Tuhan. Juga untuk berkat jasmani yang sebentar lagi kami akan terima. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan yang kami alami dan nikmati. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam dan berkati.